bagaimana dia bisa dapat PR di Kanada lewat jalur kuliah, dan kuliahnya itu di kampus yang cukup affordable, tapi belum lulus udah dapat kerjaan ya guys ya. Nah, halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin Indo di Toronto. Wah, dan hari ini nih Mantap. gue bersama lagi dengan Yosi ya. Kalau lo orang pada ingat gitu ya, beberapa bulan yang lalu gue bikin video bersama dia. Dia sharing banyak mengenai bagaimana dia bisa dapat PR di Kanada lewat jalur kuliah, dan kuliahnya itu di kampus yang cukup affordable, tapi belum lulus udah dapat kerjaan ya guys ya. Nah, kita mau bikin Q&A ya, kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya. Ya, Dan semoga ini pertanyaan-pertanyaan ini bisa mencerahkan nih ya bagi teman-teman ya, yang lagi mau kuliah ke Kanada nih ya. Tapi sebelum itu ya. jangan lupa subscribe, like, and comment video ini, dan juga jangan lupa jika kalian pernah lihat komentarnya Yosi tuh ya di video yang sebelumnya, berarti si Yosi juga punya channel sebenarnya ya. Jadi kalau mau mampir juga boleh aja ke channelnya dia. Iya. Oke. Yos, sekarang kita mau menjawab beberapa pertanyaan nih ya, Yos ya. Ya, Oke. siap, siap. Oke, pertanyaan pertama nih ya. Ini supaya clear semua. Hmm. Kuliah di Arbutrus itu dapat PGWP atau enggak tuh? Nah, kemarin mungkin aku, sorry, video pertama kurang jelas sekali ngomongnya ya. Jadi orang pada bingung kali ya. Jadi private college itu nggak bisa dapat PGWP. Nah, Arbutus itu kan private college. Berarti Arbutus sudah tidak bisa dapat PGWP setelah lulus. Jadi itu yang harus diperhatiin dengan Iya sungguh-sungguh. dong, Benar betul. nggak? Jadi jangan Iya. sampai udah bayar kuliah mahal, kuliah setahun nggak dapet PGWP, nggak dapet job offer juga, pulang deh akhirnya aja. Iya, maksud lebih parah lagi kalau udah sampai sini udah kuliah, baru tahu bahwa kampusnya nggak dapat PGWP. Nah, itu bahaya. Jangan sampai ya. Betul, iya. Jadi Iya. hati-hati ya bagi teman-teman yang lagi cari kampus, bener nggak? Iya. Nah itu make sure kamu tanya dulu tuh ke agent educationnya kalau kamu pakai agent education ya. Ini private college-nya masuk dalam yang list designated college nggak gitu ya. Kalau nggak Iya. masuk, otomatis itu nggak dapat postgraduate working permit ya. Jadi nggak dapat Iya, izin kerja betul. setelah selesai kuliah. Nah, terus yang kedua nih, bagaimana nih ketersediaan pekerjaan yang part time ya? Mungkin kan banyak yang pengen kuliah sambil kerja tuh Yos. Iya, pasti dong. Di saat pandemik seperti ini gimana nih? Kira-kira Kalau availability-nya dari part time job gimana? di saat pandemik yang first wave ya kok ya. First wave tuh kapan ya? Yang awal-awal terjadi tuh 2020 kan sih? Iya, awal 2020. Februari, Maret ya. Iya. Mm-mm. Maret 2020 itu memang semua hancur kok. Hmm. Semua tutup. Hampir hampir semua restoran itu tutup. Nggak boleh juga, sama pemerintah juga dilarang kan. Dilarang Iya. buka waktu itu. Hmm. Kayak restoran, klub, Hmm. bar semua ditutup sama pemerintah, nggak boleh. Itu kita habis tuh. Hmm. Itu kayak 80% udah habis tuh, tutup semua. Tapi kan untungnya pemerintah kasih bantuan ya, bantuan dana ya. Di Betul. Kanada tuh kasih bantuan dana. Jadi kita masih tertolong lah untuk at least beberapa bulan tuh. Hmm. Karena kan uh, kalau kita nggak kerja kan ya kita dapat benefit, tapi kan itu kan kita harus bayar tax kan Hmm. gitu. Nggak semua orang suka dengan adanya benefit itu. Mereka mau nggak mau mereka ambil karena mereka nggak punya duit. Tapi kan mereka harus bayar tax. Kita juga tahu gitu kan. Nah, begitu setelah 6 bulan setelah first wave mulai buka, restoran semua mulai buka, tapi klub atau bar tuh belum. Nah, itu mulai 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 banyak lah. Kalau namanya restoran udah buka pasti mereka butuh orang, langsung butuh orang banyak kan. Itu availability pekerjaannya banyak, mulai banyak terus. Nah, part time full time banyak. Hmm. Tapi yang first wave semua hancur. Aku pun dulu kan kerja di fast food kan. Hmm. Itu aku dari yang kerja 5 hari seminggu sampai aku cuma dapat 1 atau 2 hari seminggu, bayangin. Oh, oke. Iya, Iya. itu berasa banget sih dulu. Iya.
Nah, jadi gini guys, buat dijelasin ya ke kalian ya. Jadi ketika yang si Yosi tadi ngomong first wave itu tahun 2020 di awal-awal tuh, waktu awal-awal COVID lagi booming ya. Nah, kita tuh di Kanada tuh itu lagi winter kan saat itu, bener nggak? Jadi winter itu kan biasa orang banyak yang sakit kan, ya kan? Nah, jadi di situ puncaknya tinggi-tingginya case. Jadi sampai dari awal tahun sampai dengan Maret gitu, April itu dibilangnya first wave gitu ya. Nah, tapi pas bulan Mei sampai dengan Agustus, September itu kan lagi summer ya kan. Iya. Itu kasus turun tuh ya nggak? Karena kan kalau udah summer orang lebih lebih fit kondisinya kan. Iya. Nah, ketika summer turun itu ya Yos ya, pemerintah juga mulai Mulai. loose dengan Ya. restriction yang ada, akhirnya job mulai berdatangan lagi ya gitu ya. Iya, soalnya kan dia juga harus mikirin ekonomi kan. Betul, Kalau tutup iya, terus, Vancouver kan kota pariwisata. betul, Ekonominya dari restoran, iya, hospitality gitu-gitu. Kalau nggak buka ya hancur. iya, betul, iya. Nah, tapi pas second wave gimana tuh, Yus? Kan second wave sempat naik lagi tuh kok kasusnya Mm, ya. iya, itu Em, winter kan, winter kemarin nih 2020 iya, sampai 2021 tuh. winter lagi. Winter lagi, walaupun kasus naik, tapi lapangan pekerjaan udah dibuka. Tapi Udah mulai ada ya. dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat gitu ya. Jadi kayak lu Hmm, harus pakai masker, harus jaga iya, jarak, wah macam-macam. Tapi lapangan kerjanya udah buka, itu nggak masalah gitu. iya, Tapi kalau begitu lu sakit, lu harus pulang, iya, harus pulang ke rumah maksudnya iya, gitu. Nggak boleh ke tempat kerja lagi iya. gitu. Basically Ya. sih sebenarnya kalau teman-teman yang lagi mau kuliah ke sini ya, kalau koko pikir nih ya, itu tuh saat ini yang penting kalau asal yang penting tuh walaupun lagi pandemik pandemik, yang penting asal nggak picky, benar nggak? Iya, wow kalau apalagi lagi Mm-mm. pandemik nggak boleh picky. Kalau picky, waduh Mm-mm. nggak bisa. Maksudnya dalam arti nggak picky tuh gini, kalau emang bener-bener cincai gitu ya kerjanya apa aja mau jalan, ya lagi pandemik pun malah grocery store kan, nah, malah Oh hiring kan, iya, Walmart malah hiring loh kemarin, bener nggak? Dia makanya kelamaan kan, iya, bener nggak? Mm-mm. betul. Karena orang pada nggak ada kerjaan lain, cuma pada belanja aja kan di Walmart, otomatis Walmart jadi Iya, rame banget gitu kan, kurang lebih seperti gitu kan, bener nggak? betul. Makan kan tiap hari orang butuh. Betul, iya. Iya, Ya, jadi kalau kerja part time dan kalian cincai, nggak usah nggak ada pusingin lah. masalah. Pasti Harusnya nggak dapat. ada masalah. Pasti Betul. ada aja. Semua Iya. teman gue kerja kok. Betul. Iya. Iya, gitu. Terus yang ketiga tuh, kamu waktu itu Hmm. pakai agen pendidikan atau enggak ya Ya, di Indonesia-nya waktu mau ke sini? aku pakai agen, Mm-mm. pakai gitu, pakai di Jakarta. Mm-mm. Cabangnya di Jakarta ada, pakai. Pokoknya Mm-mm. prinsipnya gini lah, agen manapun, yang Mm-mm. penting kitanya serak apa enggak, gitu aja sih. Mm-mm. Nggak ada Betul. masalah gitu. Iya, Nggak ada betul. masalah pakai agen apapun, nggak ada masalah. Yang penting agennya kita lihat kerjanya baik, terus kita mungkin bisa lihat track recordnya mereka kerjanya gimana, terus kitanya dari kita tuh hatinya damai sejahtera nggak gitu loh. Mm-mm. Kan kita kan juga punya apa istilahnya guts gitu kan, kayak Iya, kalau kita rasa nggak enak nih kayak gue nggak percaya sama ini aja nih, iya. jangan gitu. Pakai feeling juga, bener nggak? Iya Feeling. dong, harus pakai Hmm. feeling-feelingan juga dong Betul, gitu. iya. Lagian kan zaman sekarang kita udah di zaman teknologi ya. Maksudnya kita bisa lihat Google Hmm, Google review-nya dari orang-orang itu, dari iya, agen-agen yang ada, betul, testimoni betul, orang gimana, bener nggak? betul, betul. At Iya, least Google review gampang banget kan, tinggal betul. lihat Iya, iya, gitu. iya. Tapi memang sih, saya dengar-dengar memang ada juga beberapa agen yang ratingnya jelek atau mengecewakan dari teman-teman Iya. kita ini ada juga, Mm-mm. iya. Makanya memang harus hati-hati sih pilih agen. Yang waktu itu kamu agennya oke nggak Yos akhirnya Yos begitu? Serak Oke gitu. banget sih, menurut Serak ya. aku serak. Iya, soalnya Hmm. aku kan dulu juga sempat telepon agen lain juga kan. Aku dulu sempat Oh. telepon dulu nanya. Ada juga tuh yang gak masuk akal juga ada gitu. Nih aku cerita nih aku baru Iya, cerita sekarang nih ya, di sini nih. iya, Ada agen gini nih, ini ya pokoknya nggak sebut nama lah ya. iya. Agennya gini, kamu kuliahnya di sini aja bagus. Ya iya karena public university mahal, Hmm. ya kan. Bagus tempatnya bagus ya, gue juga tahu bagus. Tapi kan gue mahal. Terus aku bilang, aku tahu Arbutus, kenapa aku nggak di Arbutus saja? Jangan, katanya Arbutus itu tempatnya jual apa banyak di lingkungan homeless apa gitu macam-macam dijelek-jelekin Hmm. lah intinya gitu. Iya, iya, Oh ya udah, akhirnya aku nggak sama agent dia nih, aku udah lupakan agent ini nih ya kan. iya. Tiba-tiba si agent ini kontak aku lagi. Yosi, gimana katanya? Kamu mau di Arbutus? Ayo kapan masuk dokumen? Apa gitu gitu.
Lah dalam hati gue, lu yang bilang Arbutus jelek, kenapa lu sekarang ngejar-ngejar gue mau masuk sama lu? Berarti kan dia ngincer duitnya doang, ngerti nggak? Iya, betul betul Nah, betul. ada tuh yang kayak gitu. Iya, jadi ya Harus 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 hati-hati juga. betul betul. Berikutnya ini pertanyaan yang sebenarnya sudah banyak sekali ya yang menanyakan ya mengenai hal Ya, itu ya. ya. Pertanyaannya berikutnya ialah, apakah ada batasan umur kalau mau kuliah ke Kanada? Batasan umur nggak ada. Kamu mau umur Hmm. berapapun bisa kuliah sekolah Kanada. Bener nggak? Bener kan kok? Kalau mau untuk kuliah bener, nggak ada Hmm. batasan umur, betul. Kalau pertanyaannya cuma murni apakah ada batasan umur? Nggak Mm-mm. ada. Betul. Jawabannya nggak ada. Iya. Cuman Hmm. kelemahannya pas lu mau apply PR, Nah, kalau lu makin tua, poin lu makin kurang. Itu. tuh. Gitu. Iya. Kan kita kan sekarang poin base nih ya kok. Betul, iya. Jadi Hmm. jadi teman-teman nih kalau yang menanyakan pertanyaan ini sebenarnya bisa cukup mampir ke channel Indo di Toronto ya. Saya pernah Ya. bikin tuh yang mengenai simulasi poin express entry before and after kuliah di Ya. Kanada gitu. Jadi kelihatan nanti poinnya tuh kebus berapa Ya. berapa poin gitu setelah kuliah. Jadi karena Kanada itu kalau apply PR tuh sistemnya point base. Nah, Hmm. kenapa kita semua jadi harus pada kuliah? Karena saat ini tuh poin kita ditanding dengan aplikan seluruh dunia. Jadi Ya. harus lewat kuliah, bener nggak Yos? Tuh, gitu. Mm-mm. Makanya kadang-kadang kok kan orang suka nanya eh, kuliah ke Kanada gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya tujuan mereka tuh apa nih? Apa cuma pure mau sekolah atau dia mau incer PR itu kan? Betul, iya. Gitu. Mm, Endgame-nya mau kemana gitu. Kalau betul, cuma mau sekolah doang ya gampang banget. Tapi kan kalau mau iya, PR itu kan harus di set lagi tuh. Sekolahnya mesti betul. gimana gitu loh. Betul, iya. Jadi kembali lagi ini pertanyaan klasik dan kalian semua sebenarnya bisa lihat di video-video yang ada di Indo di Toronto. Mm-mm. Ya. Oke, nah ini mungkin berdasarkan pengalaman kamu nih ya waktu itu ya. Ah, Pengalaman hmm. kamu itu banyak yang ada yang kagum, ada yang bilang hoki, ya mengenai Bener, hoki sih. ya mengenai kamu dapat kerja ya. Hmm. Nah, maksudnya ini misalkan kan case-nya kamu tuh waktu itu kamu kan dapat LMIA ya, Ya. akhirnya ya dari employee ya. Nah, itu kalau selama masih dalam masa LMIA itu, kamu itu cuma Hmm. bisa kerja dedikasi ke company itu aja atau bisa juga kerja di luar company itu? Nggak, LMI spesifik di tempat itu. Hmm. Karena work permit kita nanti employer-nya nama perusahaan itu. Hmm. Jadi harus spesifik di perusahaan itu. Oke. Oke. Gitu. Ya, jadi Nggak bisa kerja di tempat lain. jadi kamu stuck tuh ya selama masa kontrak gitu ya. Stuck. Stuck. Nah, waktu itu kamu dapat LMIA-nya buat berapa tahun tuh, Yos? LMI itu kan standarnya sih 2 tahun ya. Hmm. Gitu. 2 tahun. 2 tahun sih standarnya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, tergantung dari lamanya perusahaan itu berdiri. Kalau Oh, perusahaannya masih baru setahun iya. berdiri, ya berarti kita dapat LMI cuma setahun. Tapi kalau udah lebih dari 2 tahun, perusahaan itu udah lama nih, LMI-nya 2 tahun dapatnya. Oke. Maksimum 2 tahun ya per Maksimum sekali 2 tahun apply sih. gitu ya. Sekali apply 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun habis kalau dia masih mau kontrak kamu di extend gitu ya. Iya, kalau masih mau kontak dan kalau kitanya juga masih betah ya. Iya. Nah, saat ini nih pertanyaannya yang mungkin tadi kita udah jawab nih ya, tapi pertanyaannya ditanyain lagi ialah bagaimana sih prospek kalau kerja di bidang hospitality saat pandemik? Nah, mungkin karena Oke. banyak yang pengen kuliah ke sininya lewat jalurnya hospitality, Yos. Bener nggak? Iya, iya, iya. Itu Make sense, make salah sense. satu jurusan favorit loh sebenarnya. Hospitality. Eh, iya, favorit dan related kalau ke Vancouver ya, Mm-mm. gitu. Iya, sangat related kalau ke Vancouver. Mm-mm. Kan Vancouver kan emang kota wisata, jadi ya Betul. hospitality-nya di sini rate employment-nya tinggi. Mm-mm. Nah, saat ini nih bagi teman-teman yang lagi mau berangkat ke sana nih dan kuliahnya Ya, hospitality, gimana tuh mereka hmm, ya? Mungkin mereka juga kok worry kan, oh, udah siapin ya, dana juga cukup besar gitu kan, ya, udah ya. berangkat, tahu-tahu nanti di sana udah lulus kuliah nggak dapet job lagi ya. Nah, itu gimana tuh ya? Sebenarnya jangan khawatir sih. Di sini teman-teman gue juga dapat LMI kok during pandemic ada. Ada ya. Nah, dia ambilnya Iya, dapat jurusan sponsor.
hospitality, kerja di sushi, restoran sushi gitu. Dapat dia LMIA, udah dapat invitation malah sekarang. Gitu. Tahun lalu LMIA, pas minggu lalu tuh bilang ke gue, gila, gue udah invitation, seneng banget ya. Jadi nggak ada masalah. Yang penting memang gini, kalau dari masa pandemik ini memang kerjanya harus lebih keras, nyari kerjanya juga harus lebih keras gitu. Gitu. Iya. Nah ini nggak tahu nih ya kalau di Toronto gimana, di Vancouver bagaimana ya. Tapi kalau di Toronto kemarin selama masa lagi lockdown besar-besaran itu sebenarnya restoran-restoran itu bisa buka, tapi itu cuma bisa to go, yang bisa take away, gitu. Jadi otomatis kebutuhan akan jumlah karyawan nggak sebanyak kalau lagi normal kan, bener nggak? Betul. Nah, betul. itu sih. Nggak tahu di Vancouver gimana tuh kemarin waktu lockdown? Di Vancouver sebenarnya sama kok. Di sini juga menurun gitu. Cuman balik lagi, kalau memang kitanya bisa pintar nyari kerja, pasti dapat. Nggak mungkin nggak. Semua teman-teman gue di sini nggak ada yang nganggur. Semua kerja. Gitu. Pasti dapat kok. Gue yakin pasti dapat. Asal itu baik lagi, jangan terlalu picky. Jadi kurang lebih itu guys gambarannya ya. Jadi jangan terlalu khawatir juga sih kalau dipikir-pikir kalau untuk di hospitality mah ya. Iya, jangan. Yang penting ke sini dulu. Kalau di sini mah pasti jalannya ada aja. Betul. Ini kalau pertanyaan mengenai spouse bisa kerja apa enggak, ini kan penting banget karena apa? Itu kalau istri bisa di sini nemenin kita dan kerja, itu ngebantu banget secara ekonomi kan, Yos? Bener nggak? Iya dong, pasti dong. Banget. Apalagi bisa full time. Iya. Ya kan? Kita kan nggak bisa full time. Yang sekolah kan nggak bisa full time. Betul. Gitu. Nah ini pengalaman kamu waktu selama kamu kuliah dan sambil kerja, istri kan kerja full time tuh ya waktu itu ya? Iya. Nah, itu kan berarti benar ya, ngebantu banget ya untuk secara biaya hidup dan yang lain-lain. Banget. Karena kalau kita ngitung, kalau kamu cuman pergi sendiri ke sini, sekolah lah, kerja juga nggak nutup. Iya. Nggak bisa nutup. Nggak nutup ya kalau kita sendiri dengan 20 jam kerja seminggu itu ya. 20 jam kerja itu nggak bisa. Tapi dengan istri kerja full time dan kamu kerja part time, akhirnya cukup nggak untuk biaya hidup sebulan? Cukup ya? Tanpa perlu harus ngegerus tabungan gitu ibaratnya ya? Tanpa perlu ngegerus tabungan, cukup ya. Iya. Cukup. Dan cukupnya pun bukan dibilang harus yang hemat, super hemat banget. Enggak ya? Enggak. Masih nyantai lah, masih bisa happy weekend, nonton, makan, masih bisa. Tenang aja. Yang penting istrinya harus full time. Salah satu harus full time. Iya. Dan bisa travel juga ya, mesti jalan-jalan. Bisa dong. Tenang aja, tenang. Oke. Sip. Apa tuh perbedaan antara chef dan cook? Nah, kan chef. Waktu itu kan kamu jelasin kan kamu pekerjaannya sebagai cook kan? Iya. Chef sama cook. Kalau cook itu kerjaannya cuma murni masak. Lu datang nih ke tempat kerja, ya lu masak aja. Ada menu kan biasanya keluar kerja kan bisa ada. Kalau restoran gede kan ada panelnya tuh keluar. Nasi goreng ya lu masak aja nasi goreng udah. Kalau fish and chip ya lu masakin aja fish and chip. Udah gitu selesai ya udah lu pulang. Itu cook biasa. Murni cuman kerjanya masak, nggak mikir apa-apa. Kalau chef, ini menurut pengalaman aku nih ya, chef itu dia lebih ke ngurusin secara keseluruhan dapur, kitchennya. Dia yang ciptain menu, dia yang supply bahan-bahan makanan, resep, dia yang hitung food cost. Jadi dia tuh kayak owner sebenarnya chef tuh. Makanya beberapa tempat ya, chef itu dikasih share saham perusahaannya juga. Jadi si chef itu sebagai owner, sahamnya lebih kecil, tapi dia yang ngurusin restorannya gitu sih menurut pengalaman aku ya chef tuh. Jadi chefnya kan kalau dikasih persentase saham kan jadi ada ownership, ada sense of ownership. Iya, sense of belongingnya kan jadi ada. Betul. Gitu. Nah kalau mau tahu nih saat ini kamu saat ini statusnya kalau secara PR udah gimana nih Yos? Nih status aku sekarang kan udah invitation ya. Udah invitation, udah submit dokumen. Prosesnya dari 0 sampai 100%, udah 100%. Tinggal nunggu approval-nya. Jadi terus COPR ya kok ya? Iya, Confirmation of Permanent Residence. Iya, tinggal nunggu itunya aja. Ini nggak tahu kapan tuh. Iya. Soon, kalau kata agen aku soon.
Tapi so far kan nggak pernah ada dipanggil karena medical check up-nya gagal atau apa. Nggak Nggak pernah. kan? Nggak pernah. Nah, semua udah pas sih. Okay. Medical exam udah pas semua. Iya. Biometrik juga udah pas. Ya, Iya. doakan saja lah Iya. supaya cepat. Sip. Oke. Gitu. Nah, jadi kurang lebih itu guys tadi ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin waktu itu setelah nonton video Yosi jadi penasaran, pengen tahu lebih lanjut ya. Oke deh kalau gitu guys. Jadi sampai di sini dulu video kita ya. Thank you nih Yos waktunya ya. Siap. Udah bantu jawab-jawab ya. Jika masih Siap. ada pertanyaan lagi atau masih penasaran lagi, tulis deh di komennya ya. Nanti kita pelan-pelan coba jawab lagi ya. Oke deh kalau gitu. Thank you ya semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Bye. Alright.